Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, NPM 5021211 kelas 4 BPJSD, mata kuliah Telah Kurikulum, dosen pengampu Tio Gusti Setria, Mister Pendidikan. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu model, struktur, dan integrasi pengembangan kurikulum. Model-model perkembangan kurikulum terbagi menjadi 7. Model yang pertama yaitu model Taylor. Tahap dalam model Taylor: 1. Menentukan tujuan. 2. Menentukan pengalaman belajar, mengelola atau mengorganisasikan pengalaman, dan menilai evaluasi pembelajaran. 2. Model administratif. 1. Ide awal dan pelaksanaan atas pembuatan kurikulum dimulai dari pejabat tingkat atas. 2. Membentuk suatu tim pelaksana atau komisi pengembangan kurikulum. 3. Menyusun kurikulum secara operasional. 4. Pelaksanaan uji coba. 5. Monitoring dan evaluasi. 3. Model grassroots. Model pengembangan kurikulum yang dimulai dari arus bawah dan lebih demokratis. Hal-hal yang harus diperhatikan: 1. Guru harus memiliki kemampuan yang profesional. 2. Harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum, penyelesaian permasalahan kurikulum. 3. Guru terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi. 4. Seringnya pertemuan kelompok dalam pembahasan kurikulum yang akan berdampak terhadap pemahaman guru dan menghasilkan konsensus tujuan, prinsip maupun rencana-rencana. 4. Model demonstrasi. Model pengembangan kurikulum yang datangnya dari bawah. Semula adalah upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas. 5. Model Miller-Seller. Pengembangan kurikulum kombinasi dari model transmisi dan model transaksi atau Taba dan Robinson, dengan tahapan berkembang dalam sebagai berikut: 1. Klarifikasi orientasi kurikulum. 2. Pengembangan tujuan. 3. Identifikasi model mengajar. 4. Implementasi. 6. Model Taba merupakan modifikasi dari model Taylor. Modifikasi penekanannya pada pemusatan perhatian guru. Taba mempercayai bahwa guru merupakan faktor utama dalam usaha pengembangan kurikulum. 7. Model Beckham. Proses pengembangan kurikulum meliputi 5 tahap, yaitu: 1. Menentukan area atau wilayah yang akan dicakup kurikulum. 2. Menetapkan personalia. 3. Mengorganisasikan dan prosedur pengembangan. 4. Implementasi kurikulum. 5. Evaluasi kurikulum. 2. Pengertian kurikulum terintegrasi. Kurikulum terintegrasi atau terpadu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang dilakukan untuk mencapai tujuan nasional yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Kurikulum terintegrasi atau terpadu menurut Nasution dalam Mukhlisin dan Wibowo 2018, integrasi berasal dari kata integer yang berarti unit, dengan integrasi yang dimaksud perpaduan, koordinasi, harmoni, kebulatan, dan keseluruhan. Kurikulum integratif adalah bentuk organisasi kurikulum yang benar-benar menghilangkan batas-batas antara berbagai mata pelajaran. Menurut Juanda 2019, kurikulum terpadu dapat diartikan suatu kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema atau topik atau pembahasan. Kurikulum ini memandang bahwa dalam suatu pokok bahasan harus terpadu secara menyeluruh. Keterpaduan ini dapat dicapai melalui pemusatan pembelajaran pada satu masalah tertentu dengan alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran yang diperlukan, sehingga batas-batas antara mata pelajaran dapat ditiadakan. Menurut Sandi dan Wida 2018, integrasi kurikulum atau sering dikenalkan kurikulum terintegrasi ini sudah tidak lagi melihat batas-batas antara semua mata pelajaran, karena semua mata pelajaran sudah dirumuskan dalam bentuk masalah atau unit. Jadi semua mata pelajaran telah terpadu sebagai satu kesatuan yang bulat. 3 bentuk kurikulum terintegrasi. Yang pertama, kurikulum inti. 2. Social function dan persistent citation. 3. Experience dan atau activity kurikulum. Struktur kurikulum SD atau MI dibagi menjadi 3 fase. 1. Fase A untuk kelas 1 dan 2. 2. Fase B untuk kelas 3 dan kelas 4. 3. Fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Struktur kurikulum SD terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A dan mata pelajaran umum kelompok B. Mata pelajaran umum kelompok A merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mata pelajaran umum kelompok B merupakan kurikulum yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial,
budaya, dan seni. Baiklah, cukup itulah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.